Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Kembali pagi hari ini saya akan membagikan berkat rohani buat kita semua dengan judul kebenaran firman Allah ialah Yesus teramat baik atau God is God. Yang terambil dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Bunyi firman Allah demikian, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saya ulangi, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali orang-orang percaya ketika menghadapi dilema, saudaraku, menghadapi tindisan, sehingga mengakibatkan umat-umat Allah, orang-orang kudusnya, disadari atau tidak disadari, sering melupakan Tuhan. Padahal solusi untuk keluar dari problem dan masalah adalah mengingat Tuhan. Tuhan itu baik, saudaraku. Kebaikan Tuhan sudah banyak kali kita mendengar bahwa di dalam kitab suci sendiri, bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam keluarga, rumah-rumah tangga kita. Terkadang memang hidup ini Tuhan bawa tidak langsung dalam suasana kondusif, saudaraku. Dan kadang Tuhan izinkan datang dalam setiap pribadi rumah tangga dalam suasana yang kurang nyaman. Karena itu memang gaya hidup Kristus untuk mengajar, melatih kita untuk naik level, saudara. Dimana Allah berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Bahwa dalam kehidupan kita umat-umat Allah, kita mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Sehingga sering ketidaksadaran yang membuat manusia lupa bahwa di balik kesulitan ada sosok yang tersembunyi, yang tidak dapat dilihat oleh mata alami kita. Tapi dia juga ada di hati kita. Ketika kita menghadapi persoalan, langsung kita ingat, ada Tuhan di hidup kita, saudaraku. Tuhan ada di surga sekarang. Dia mengawasi hidup kita, pribadi kita, rumah tangga kita. Mungkin kita sedang beraktivitas menghadapi dilema, menghadapi kesukaran dan kesulitan dalam pekerjaan. Bahkan di dalam lingkungan kurang enak. Tapi Tuhan selalu ada di sana. Tuhan ada di kesusahan. Tuhan ada di kesulitan. Tuhan ada dengan ketidakmampuan kita manusia untuk menjalani hidup. Mungkin kita masih menghadapi satu kondisi dilematis, faktor ekonomi karena dampak dari wabah, penyakit yang melanda dunia, saudaraku. Sehingga tidak heran banyak keluarga-keluarga Kristen yang kehilangan jati diri. Karena banyak tindisan mereka melupakan Tuhan. Padahal Tuhan berkata, dia baik. Kalau dia baik, tentu Tuhan menuntut kita juga baik. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Bukti-bukti nyata dalam firman, dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Tuhan yang berinisiatif mencari kita. Tuhan mencari kita. Dan Tuhan juga yang berinisiatif menawarkan keselamatan kepada kita. Tuhan jugalah yang mengatributi kita dengan jubah kekekalan. Dia menutupi ketelanjangan kita. Dia menutupi kelemahan kita. Dia menutupi kealpaan kita, saudaraku. Saudaraku, Alkitab berkata tidak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya satu sosok yang tidak berdosa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah teramat baik dalam hidup kita. Alkitab berkata, dikatakan dalam kitab suci, di saat kesusahan datang. Mengapa dikatakan oleh kitab suci? Mengapa kita mengatakan bahwa dia baik, saudaraku? Apa yang kita ketahui tentang kebaikan?
Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan ada 3 perkara. Ya, tetapi yang paling besar dari semua itu adalah kasih. Kasih agape. Kasih yang dari Allah. Saudaraku, kasih yang dari Bapa itu senantiasa menaungi hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih-Nya yang sangat sempurna itu potret kehidupan kebaikan Tuhan. Kita tahu bersama Dia berasal dari surga. Dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ya, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-10, asal muasal dari Tuhan kita dari surga. Tapi heran Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Dia meninggalkan tahtanya di surga. Dia datang ke dalam dunia. Bahkan dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-28 dikatakan, Dia memposisikan Dia bukan seorang yang raja yang berkuasa. Otoritas ada di tangan Dia, tapi Dia meninggalkan semua kemuliaannya. Dia datang sebagai doulos, sebagai pelayan untuk melayani manusia. Melayani pekerjaan yang sangat berat, yang sangat besar adalah melayani manusia. Supaya manusia keluar dari problem dan masalah. Itulah masalah yang paling terbesar yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus, adalah menebus dosa kita manusia. Karena itu dikatakan oleh kitab suci, iya, baik, teramat baik. Kasih-Nya yang tak terbatas itu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Karena itu kita seharusnya sebagai umat Allah, sebagaimana Allah lebih dahulu mengasihi kita, seyogyanya kita mengasihi Dia dengan baik dan benar. Saudaraku, pengorbanannya yang sempurna itu, Ia datang dari surga, datang ke dalam dunia, meninggalkan atribut kekekalannya, Dia meninggalkan atribut kerajaannya. Di atas segala raja rela menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba untuk manusia. Matius pasal 20 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa Dia rela menjadi seorang hamba. Dan juga dikatakan Ia datang untuk jadi teladan bagi umatnya dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Ia datang untuk memberi pengampunan buat orang-orang berdosa. Dikatakan dalam Mazmur 78 ayat 37 sampai 39. Ia datang memberikan atribut kekekalan buat umat manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 21 yang barusan kita rayakan. Saudaraku, Jumat Agung dan Paskah. Saudara tahu bagaimana Tuhan mengatributi kita dengan jubah kekekalan itu. Dia gantikan jubah yang bersifat temporer itu untuk menutupi ketelanjangan kita. Itulah kebaikan Tuhan yang sering kita lupakan, saudaraku. Dikatakan Ia membawa umatnya ke kerajaannya dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai 10 dan Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Dia mengeluarkan kita dari penderitaan, dari kutuk dosa. Saudaraku, dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 dan Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat. Ia juga menjadikan kita menurut gambar dan rupa Allah, saudaraku. Tabiat-tabiat Allah Dia tidak beri kepada makhluk lain, tapi Dia beri kepada kita sebagai makhluk spesial, supaya kita menjadi umat-umat Allah yang bersinergi dengan Allah untuk berkarya dalam dunia ini. Saudaraku, Alkitab berkata di dalam Komando Agung Matius 28 18 sampai 20, Dia adalah yang kekal dari surga. Saudaraku, Dia beri otoritas kepada manusia, supaya manusia itu menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita umat-umat Allah yang sudah diselamatkan dari kutuk dosa. Tanggung jawab kita adalah merebut orang-orang berdosa dari tangan kuasa kegelapan kembali kepada Tuhan. Dan kita bawa itu menjadi stok Allah, bawa dalam kerajaannya. Karena itu Dia bilang, karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan Dia sertai dengan Immanuel dalam hidup kita. Dia bukan hanya sekedar memerintah, tetapi Dia memproteksi juga perjalanan hidup kita. Oh, haleluya. Dia katakan bahwa Ia rela dalam hatinya, Dia berinisiatif
saudaraku, mencari dan menolong manusia untuk keluar dari problem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menghadiahi hidup kekal kepada kita umat manusia. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9, Roma 5 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, karena kebaikan Allah, Dia memberi hadiah hidup kekal kepada kita umat manusia. Ya, refleksi kita, apa harapan kita terhadap kebaikannya, saudaraku. Dalam Matius 27 ayat yang ke-22 dikatakan, apakah kita menyia-nyiakannya dengan kebaikan, atau sebaliknya mensyukuri kebaikannya dengan sikap rendah hati di hadapannya. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang ke-7 dikatakan bahwa karena Tuhan itu baik, tentu Tuhan merindukan take and balance, jalan bareng dengan Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Karena Dia baik, Dia lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita harus mengasihi Dia. Wujud kita mengasihi Dia, kita berusaha sebagai umat Allah sesuai dengan talent yang Tuhan beri dalam hidup kita, berkreasi di tengah-tengah dunia ini, menjadi garam, menjadi terang, menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Jauh dari pertikaian antara saudara, jauh dari pertikaian antar keluarga, jauh dari pertikaian antar anak bangsa. Kita saling mengasihi satu dengan lain. Karena itu firman Allah berkata, Matius 22 ayat 35 sampai ayat yang ke-40, pertanyaan dari seorang anak muda yang, apa yang terbaik? Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allah dengan sepenuh hatimu. Dan hukum yang sama yang kedua, itu hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sehingga itulah dikatakan termaktub 10 hukum dan kitab para nabi. Saudaraku, garis vertikal adalah mengasihi Allah, dan garis horizontal adalah mengasihi sesama kita manusia. Baik ruang lingkup orang-orang percaya, umat-umat Allah, lintas denominasi gereja, maupun terlebih sesama manusia, tanpa memandang bulu dari berbagai latar belakang. Kita mengasihi, kita ciptakan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saudaraku. Untuk menghentikan kekerasan dunia ini adalah sikap hidup kita. Kita ciptakan, saudaraku, aura, kondisi yang nyaman di mana kita tinggal. Sehingga dengan demikian, dalam lingkungan di mana kita tinggal, orang akan membaca sifat-sifat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga demikian, kesaksian Kristus adalah hidup kita. Inilah firman Allah yang kami bagikan kepada umat-umat Allah pada pagi hari ini. Dan kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, Engkau memang baik dalam hidup kami. Dibuktikan kalau kami masih bisa bergerak, bernafas, Tuhan, semua karena anugerah Allah. Semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, Tuhan. Beri kami kemampuan untuk menjalani hidup hari-hari ini. Menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami selalu mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Terkadang kami dibawa di gunung, kami tidak takabur. Tidak melupakan kebaikan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terkadang Tuhan bawa kami di lembah. Kami tidak lupa bersyukur dalam kondisi terpuruk sekalipun. Kami tidak akan pernah melupakan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau teramat baik dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Karena itu beri kami kemampuan di tengah-tengah kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Menjadi orang-orang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Meteraikan firman Allah dalam hati setiap umat-umat Allah yang sudah mendengar kabar sukacita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya.